Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Rahman. Saya dari kelas B Pendidikan Bupati. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu untuk perkembangan anak usia dini. Jadi pada perkembangan anak usia dini itu mencakup beberapa aspek, termasuk perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Dari perkembangan fisiknya, ini melibatkan pertumbuhan tubuh dan otot-otot anak, seperti kemampuan untuk merangkak, berjalan, dan berlari. Contoh nyatanya itu adalah saat bayi mulai belajar merangkak pada usia sekitar 6-10 bulan dan mungkin berjalan pada usia sekitar 15 bulan. Perkembangan selanjutnya itu perkembangan kognitif. Ini berkaitan dengan cara anak berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Misalnya pada usia 2 tahun, anak mulai menunjukkan pemahaman konsep sederhana seperti warna dan bentuk. Kemudian perkembangan sosial emosional. Nah, ini mencakup perkembangan anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengelola emosinya. Contohnya itu adalah kemampuan anak untuk bermain bersama teman-teman sebaya dan berbagi mainan pada usia 3-4 tahun. Nah, kemudian perkembangan bahasa. Nah, untuk perkembangan bahasa ini, anak mampu untuk memahami dan menggunakan bahasa. Misalnya, anak mulai mengucapkan kata-kata pertama mereka sekitar usia 1 tahun, kemudian membentuk kalimat seperti pada usia 2-3 tahun. Nah, kemudian juga dari fisik, seorang anak berusia 3 tahun mungkin menunjukkan keterampilan motorik halus dengan menggambar bentuk-bentuk sederhana seperti lingkaran atau segitiga. Kalau dari kognitif, anak usia 4 tahun mungkin mulai menunjukkan kemampuan untuk mengenali huruf atau angka, serta memahami konsep dasar matematika seperti menghitung. Kemudian sosial emosional pada usia 5 tahun, anak-anak biasanya mulai menunjukkan kemampuan untuk bermain secara kooperatif dengan teman-temannya, menunjukkan empati dan memahami aturan-aturan sederhana dalam permainan. Nah, dalam kalau bahasa, anak usia 2-3 tahun itu biasanya sudah bisa menggabungkan 2 atau 3 kata menjadi kalimat sederhana seperti mama, susu, ayo bermain bola. Nah, itu contohnya. Kemudian implikasinya di bidang pendidikan, yaitu mengetahui tentang perkembangan anak usia dini sangat penting bagi pendidik atau orang tua. Jadi ada beberapa implikasinya. Yang pertama itu perkembangan pendekatan pembelajaran yang tepat. Pendidik dapat merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Misalnya, untuk anak usia 3 tahun, kegiatan bermain yang melibatkan manipulasi objek dapat mendukung perkembangan motorik halus dan kognitif mereka. Dan yang kedua itu lingkungan pembelajaran yang mendukung. Menyediakan lingkungan yang aman, stimulatif yang mendukung eksplorasi dan pembelajaran anak. Ini termasuk ruang bermain yang memadai, permainan edukatif, dan lingkungan gambar. Mungkin hanya sekian itu penjelasan tentang perkembangan anak usia dini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak usia sekolah dasar. Jadi untuk perkembangan anak usia sekolah dasar atau SD, pada tahap ini perkembangan kognitif dan sosial akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Mari kita bahas. Jadi yang pertama itu perkembangan kognitif.
Perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar sangat menonjol. Anak-anak mulai menguasai kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung. Mereka mulai memahami konsep-konsep matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, dan pengenalan bentuk geometri. Contohnya itu, misal anak-anak di kelas 1 mulai belajar membaca kata-kata sederhana dan mengenali huruf dan angka. Seiring bertambahnya usia, juga mereka mulai membaca cerita yang lebih kompleks dan menulis paragraf. Dalam matematika, mereka mulai memahami operasi dasar dan mampu memecahkan masalah-masalah yang sederhana. Nah, kemudian perkembangan sosial. Dalam hal perkembangan sosial, anak usia sekolah dasar mulai mengembangkan keterampilan interaksi yang lebih kompleks. Mereka belajar bekerja dalam kelompok, berbagi ide, dan mematuhi aturan. Hubungan dengan teman sebaya menjadi lebih penting, dan mereka juga mulai mengembangkan rasa tanggung jawab serta empati. Contohnya itu, misalnya di kelas mereka mungkin diminta bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, ini membantu mereka belajar berkolaborasi, berkomunikasi secara efektif, dan menyelesaikan konflik dengan cara konstruktif. Aktivitas seperti ekstrakurikuler juga memainkan peran penting dalam perkembangan sosial mereka. Nah, kemudian implikasinya di bidang pendidikan. Implikasi dari perkembangan ini dalam bidang pendidikan sangat penting. Metode pengajaran yang bervariasi dan individualisasi penting menjadi kunci. Guru harus menjadi pendekatan yang berbeda dan memenuhi kebutuhan belajar yang unik dari setiap anak. Misalnya, beberapa anak mungkin membutuhkan lebih banyak waktu dan dukungan dalam membaca, sementara yang lain mungkin memerlukan tantangan tambahan dalam matematika. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak usia menengah. Biasanya untuk perkembangan anak usia menengah ini biasanya anak-anak usia SMP atau sekolah menengah pertama. Nah, pada tahap ini anak-anak mengalami perubahan fisik, pencarian identitas diri, dan hubungan sosial yang lebih kompleks. Nah, dari perkembangan fisik, perubahan fisik itu adalah salah satu ciri utama dari masa remaja. Anak-anak memasuki masa pubertas yang melibatkan pertumbuhan tinggi badan yang pesat, pertumbuhan suara, dan perkembangan karakteristik seksual sekunder. Perubahan ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan citra diri mereka. Contohnya, misal remaja perempuan mungkin mulai mengalami menstruasi dan perkembangan payudara, sementara remaja laki-laki mungkin mengalami perubahan suara dan pertumbuhan otot. Perubahan ini seringkali disertai dengan perasaan canggung atau tidak nyaman dengan tubuh mereka yang berubah. Nah, kemudian untuk identitas diri. Pada tahap ini, remaja mulai mencari dan membentuk identitas diri mereka. Mereka mulai mengeksplorasi minat, nilai, dan keyakinan yang membentuk siapa sih sebenarnya mereka. Proses ini seringkali melibatkan percobaan dengan gaya pemakaian atau hobi dan pandangannya. Contohnya itu, remaja mungkin mulai mengidentifikasi diri dengan kelompok atau komunitas tertentu seperti kelompok seni sebaya dan minat yang sama, atau bergabung dalam klub dan organisasi yang sesuai dengan minat mereka. Mereka juga mungkin mulai mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarga dan masyarakat dan mencari pemahaman mereka sendiri. Kemudian hubungan sosial dalam masa anak usia remaja. Hubungan sosial menjadi lebih kompleks selama masa remaja. Dinamika teman sebaya dan hubungan romantis mulai berkembang. Persahabatan yang erat dan memberikan dukungan emosional, tapi juga bisa menjadi sumber tekanan atau konflik. Contohnya itu, remaja mungkin menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok teman dan dapat mempengaruhi pilihan dan perilaku mereka. Pada saat yang sama, mereka belajar keterampilan sosial yang lebih rumit seperti bernegosiasi, berkompromi, dan membangun hubungan yang saling menghormati.
Nah, implikasinya di bidang pendidikan itu dari perkembangan ini dalam bidang pendidikan sangat penting. Program bimbingan konseling yang kuat diperlukan untuk membantu remaja mengatasi tantangan emosional dan sosial. Konselor sekolah dapat memberikan dukungan bagi remaja yang mengalami kesulitan dengan citra diri, tekanan teman sebaya, atau masalah keluarga. Nah, selain itu, dukungan untuk mengembangkan keterampilan sosial sangat penting. Sekolah dapat menyediakan program yang mengajarkan keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan pengambilan keputusan. Aktivitas ekstrakurikuler juga dapat membantu remaja menemukan minat mereka dan mengembangkan identitas diri yang positif. Nah, kemudian untuk materi yang terakhir yaitu untuk perkembangan usia dewasa. Jadi pada perkembangan usia dewasa itu merupakan tahap yang dimana fokus utamanya itu adalah perkembangan karir, hubungan interpersonal, dan tanggung jawab sosial. Nah, yang pertama itu perkembangan karir, maksudnya gimana? Pada usia dewasa, individu mulai fokus dan mengembangkan karir mereka. Ini melibatkan pencarian pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keterampilan, serta usaha untuk menciptakan stabilitas dan kesuksesan profesional. Pengembangan keterampilan profesional adalah bagian penting dari proses ini. Misalnya, banyak orang dewasa mengikuti pelatihan tambahan atau pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Mereka mungkin mengambil kursus khusus, menghadiri seminar, atau mendapatkan sertifikasi yang relevan dengan bidang kerja mereka. Nah, hal ini dapat membantu mereka tetap kompetitif dan beradaptasi dengan perubahan di tempat kerja. Kemudian untuk hubungan interpersonal, selain karir, hubungan interpersonal juga itu menjadi fokus penting. Orang dewasa cenderung membangun hubungan yang lebih stabil dan mendalam, baik dari konteks pribadi maupun profesional. Ini merupakan hubungan romantis, persahabatan, dan hubungan kerja. Contohnya, banyak orang dewasa mencari hubungan romantis yang berkelanjutan dan mungkin memutuskan untuk menikah atau memulai sebuah keluarga. Di tempat kerja, mereka bekerja untuk membangun hubungan profesional yang kuat yang dapat mendukung kemajuan karir mereka. Kemampuan ini berkomunikasi dengan efektif dan bekerja dalam tim sangat penting dalam hal ini. Nah, kemudian tanggung jawab. Untuk tanggung jawab juga menjadi semakin penting pada usia dewasa. Individu mulai melihat peran mereka dalam masyarakat dan bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi positif. Ini bisa melalui keterlibatan dalam komunikasi, aktivitas mereka, dan bahkan berperan dalam isu-isu sosial dan lingkungan. Nah, misalnya, banyak orang dewasa yang aktif dalam kegiatan komunitas seperti menjadi relawan di organisasi amal atau bergabung dengan kelompok advokasi. Mereka mungkin juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti penggalangan dana atau program pelestarian lingkungan. Nah, contohnya itu. Kemudian implikasinya di bidang pendidikan. Implikasi dari perkembangan ini dalam bidang pendidikan sangat signifikan. Pendidikan berkelanjutan menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa individu dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan di tempat kerja dan masyarakat. Pelatihan vokasional juga penting untuk memberikan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di tempat kerja. Institusi pendidikan dan pelatihan perlu menyediakan program yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Ini termasuk kursus online, program magang, dan pelatihan berbasis kompetensi yang dirancang untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan profesional dan pribadi. Nah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.